Saudara, sudah beberapa minggu ini, gereja-gereja tidak lagi mengadakan kebaktian di dalam gedung gereja. Bagi yang terbiasa menghadiri kebaktian di gedung gereja, sepertinya ada yang terasa kurang. Walau hampir semua gereja mengadakan kebaktian secara streaming ataupun rekaman yang diunggah di YouTube. Namun budaya kebaktian secara online pasti awalnya kurang diminati. Kesan sakral yang tercipta karena suasana dan kebersamaan tidak lagi terasakan. Yang menjadi pertanyaan, jika larangan kebaktian di gereja terjadi lebih dari sebulan, apakah kemudian tidak terjadi kebiasaan yang baru, yaitu jemaat mulai menyukai mengikuti kebaktian lewat online? Lalu bagaimana antisipasi para pemimpin di gereja? Bukankah kita sekarang sudah sering mendengar khotbah bahwa Tuhan juga hadir di rumah-rumah walau kebaktian secara streaming? Jika diibaratkan kebaktian di gedung gereja adalah restoran yang kita dapat memesan makanan tanpa perlu memasak sendiri, di mana firman yang disampaikan adalah makanannya, dan saat kebaktian di gereja tidak lagi sepopuler nantinya, maka sudah saatnya jemaat disiapkan untuk bisa mengolah dan memasak sendiri makanannya. Hal ini agar mereka dapat menyediakan firman yang sehat di rumah mereka, bukan makanan cepat saji. Lalu apakah memang mudah mengajarkan jemaat bisa masak sendiri? Dan apakah institusi gereja siap mengajarkannya? Bukankah secara hitung-hitungan hal ini akan merugikan institusi gereja? Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap perubahan ini? Apakah kemudian akan terjadi paradigma baru bergereja? Apakah fenomena gereja tanpa tembok atau gereja rumah yang dulu pernah ada akan marak kembali? Seperti mudahnya kita mencari berita melalui medsos dan kemudian juga berita hoax bermunculan mengalahkan berita mainstream dari surat kabar dan TV. Maka sebentar lagi firman yang tidak dimasak dengan benar akan mudah menjadi santapan publik di dunia maya. Dan yang repot, karena institusi gereja tidak merasa bertanggung jawab mengajarkan, memasak dan mengolah sendiri firman dengan kaidah yang benar kepada jemaatnya, maka pada akhirnya akan terjadi penyakit kolesterol rohani yang diakibatkan makanan rohani yang tidak sehat. Akan terjadi banjir firman Tuhan yang bersifat hoax yang hanya mengenakkan telinga. Jika ini semua terlanjur, bukankah sudah terlambat untuk mengantisipasinya? Bagaimana menurut Anda?